Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haidir dengan NIM 18650016 kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Manajemen Project Information Technology, yaitu materi pada bab 4 proposal. Pendahuluan, sebuah proposal mempunyai 3 kegunaan, yaitu berisi perkiraan tim proyek, mulai dari biaya proyek sampai dengan tanggal pengiriman proyek. Untuk proyek eksternal, dokumen hukum formal menunjukkan outline tim proyek untuk memberikan layanan yang diperlukan. Sebagai alat penjualan, proposal berisi usulan proyek akan dijual untuk mendapatkan keuntungan. Kesalahan utama pada proposal dapat disebabkan 2 hal. 1, tidak menawar, yang mana harusnya bisa ditawar. 2, ada tawaran tetapi hilang dalam kompetisi. 2, fase proposal proyek software. Ada 2 fase proses proposal, yaitu buat fase analisis sebagai kecil proyek, usulkan untuk dikerjakan dalam proposal analisis. 2, setelah analisis dikerjakan, usulan sisanya dibangun dalam proposal pengembangan. Menulis proposal. Menulis proposal itu sulit, harus dilakukan dengan benar. Selain dapat merusak reputasi Anda dan mengubah masa depan bisnis Anda dengan klaim, menulis proposal juga mahal. Dibuat dengan mengumpulkan banyak sumber dan banyak hal, serta terkadang Anda membayar orang untuk membuatnya. Jika Anda menulis proposal, gunakan word processor dan gunakan huruf-huruf unik untuk setiap proposal, tetapi pastikan penulisan tersebut benar untuk setiap klien. Kerjakan dengan rekrutmen dokumen RD, khususnya Recruitment for a Proposal, RVP. Format proposal harus mengikuti RVP dan RD, garis besar proposal. 1, cakupan surat. Sebuah surat yang dituju kepada pengambilan keputusan ditandatangani oleh manajer proyek. Maka akuntan tersebut dapat menandatangani surat ini bersama klien lain. Bentuk dimulai dengan teks pendahuluan. Paragraf berikutnya mengikuti penjelasan yang mudah, seperti sistem. Paragraf berikutnya menjelaskan merupakan proposal analisis atau proposal pengembangan. Penutup akhiri surat dengan menyatakan yang menunjukkan kecepatan Anda membuat keputusan di surat. 2, halaman judul. Halaman ini berisi proposal, judul dalam sistem pembuatan, tanggal, nomor revisi, logo perusahaan, dan sebagainya. 3, daftar isi. Tablet ini, bila klien Anda tidak terbiasa dengan format proposal, Anda beri penjelasan dari kegunaan setiap bagian. Berikut ini contohnya. 4, ruang lingkup. Bila lihat paragraf yang menjelaskan hal tersebut pada bagian ini langsung dari rekrutmen dokumen. 5, keuntungan. Jual proyek Anda, buktikan bagaimana perencanaan Anda, kontrol dari 7 fase metodologi. 6, keuangan. Buat harga total dan tanggal pengiriman bila termasuk hardware. Rincian harga hardware dari sistem operasinya. Buat daftar non-material seperti job, savisi, goodwill, customer happiness, manajemen harassment. 7, rencana. Gambarkan langkah-langkah rencana Anda untuk membangun proyek. Jika proposal analisis, rinci alasan-alasan untuk digunakan metode 2 langkah, jelaskan fase analisis yang dihasilkan tidak terhingga nilainya. 8, kemampuan dalam penyampaian. Daftar user yang merinci hardware, sistem operasi, pakai software. Buat daftar secara rinci. Keadaan bagaimana Anda pilih salah satu fungsi, kapasitas, dan tanggal pengiriman. 9, penerimaan. Salah satu masalah yang sering terjadi dalam industri komputer adalah sistem yang ditolak. User menolak untuk menerima sistem karena dia merasa tidak seperti apa yang disetujui tim proyek pada awal pengiriman. 10, alternatif. Kadang-kadang kita menentukan RVP ditulis langsung oleh penjualan. Dalam pikiran kita ini baik. Jika Anda adalah penjual, tetapi apa yang Anda lakukan bila Anda bukan penjual? 11, istilah kondisi dan pendapat. Daftar yang ada di sini adalah sebuah kondisi yang diinginkan untuk bekerja dalam proyek internal. Daftarkan semua asumsi. Jika asumsi mempengaruhi biaya proyek, Anda harus memproyeksikannya. 12, istilah khusus. Setiap proposal harus ditulis dengan menggunakan bahasa user
yang mungkin beberapa istilah komputer mungkin berbeda. Jika Anda merasa bahwa istilah khusus ini tidak lazim bagi user, buat definisinya. Proposal informal. Proposal tidak harus dibuat di ruang rapat proposal tersebut, tapi dibuat menjadi informal melalui telepon, tempat latihan golf, bahkan bar. Persetujuan proposal internal. Ada aturan di software device yang menyatakan bahwa proposal tidak dapat keluar sebelum mendapat persetujuan dari manajemen tingkat tinggi. Persetujuan manajemen tingkat tinggi berhubungan dengan sejumlah hal yang diusulkan. Peraturan ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Presentation proposal. Selalu siapkan presentasi, siapkan dan bentuk. Buatlah jadwal sebuah peralatan yang dibutuhkan seperti transparansi, proyektor, layar, sebuah terminal, dan modem untuk berhubungan ke dalam sistem yang mirip dengan Anda usulkan. Buatlah presentasi dalam ruangan yang tepat menurut Anda, di mana menurut pandangan user akan lebih dapat diterima. Langkah-langkah presentasi. Buatlah ucapan pembuka, perkenalkan tiap peserta, dan nyatakan tujuan pertemuan tersebut. Perkenalkan proposal Anda secara garis besar. Bagikan proposal Anda. Beri waktu pada setiap peserta untuk membaca proposal, kemudian beri penekanan utama setiap pada bagian yang penting. Terakhir, tutup. Sarankan user untuk membeli dan beli secepatnya. Kesimpulan untuk proposal. Penulisan proposal dan mempresentasikannya merupakan sebuah seni. Anda mungkin beruntung dan tidak harus membuat proposal. Jangan membuat proposal asal jadi. Utamakan kualitas bukan kuantitas. Jangan jadikan sesuatu yang tidak diminta oleh klien. Siapa yang Anda pikir akan membayar ini? Rencananya memberi solusi untuk semua masalah. Dan akhirnya untuk sebuah proyek eksternal, sebuah proposal adalah kumpulan dokumen yang sah. Hal ini seharusnya dibuat sebaik mungkin, seperti untuk proyek di dalam yang sangat resmi, dibuat seperti jika melakukan kontrak eksternal. Serasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.